Heho semua, welcome back. Kali ini aku akan membahas topik seputar introvert versus social anxiety dan bagaimana cara aku mengatasinya. Perubahan ini mempengaruhi seluruh kehidupan sosialku. Disclaimer ya, aku bukan terapis, dokter, atau psikiater. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadiku yang berjuang selama bertahun-tahun. Secara kasat mata, introvert dan social anxiety itu mirip. Umumnya, orang melabel dirinya punya gangguan sosial tanpa research mendalam tentang perbedaan di antara keduanya. Aku mau bahas lebih detail kali ini. Yuk disimak. Introvert sering dikaitkan dengan sifat pemalu, antisosial, kaku, dan lambat. Coba kalian berpikir sejenak. Sebenarnya introvert itu apa sih? Bener gak pernyataan yang tadi aku sebutkan? Komen di bawah ya. Jadi, introvert menarik energi dari dalam. Introvert banyak menghabiskan waktu dengan cara menyendiri atau me time. Pikirannya dipenuhi dengan ide kreatif, dan mereka tertarik pada percakapan one-on-one yang mendalam atau deep talk. Mereka cenderung punya aturannya sendiri, dan kekuatan analisanya hebat karena mereka lebih sering mengamati sesuatu. Sedangkan social anxiety adalah kecemasan sosial dengan ciri kekhawatiran dan ketakutan berlebihan terhadap situasi sosial, khususnya saat berinteraksi dengan orang lain. Lalu muncul pikiran-pikiran negatif tentang dirinya atau respon orang lain terhadap dirinya. Pikiran bahwa orang lain menilainya dan menolaknya, atau judgment. Mereka menganalisis apapun yang dilakukan dan dikatakan. Mereka ingin melakukan apapun secara sempurna karena mereka takut berbuat salah. Social anxiety membuat seseorang sering mengasingkan diri dan tidak membina hubungan dengan orang lain. Walaupun sebenarnya mereka mau, hanya mereka merasa gak mampu berbaur. Mereka sering berpikir, coba aku bisa jadi mereka yang normal. Coba aku bisa menjadi orang yang ekstrovert sehingga bisa dekat dengan siapa saja. Coba ini, coba itu. What if, and so on. Tak heran orang yang mempunyai social anxiety mengalami depresi karena kesepian. Dibutuhkan dukungan dari para ahli dan orang sekitar untuk menyembuhkannya. Maka dari itu, aku ada di sini untuk membantu kalian. Semoga kalian bisa keluar dari lingkaran social anxiety berdasarkan pengalaman yang aku bagikan. Kesimpulannya, introvert adalah tipe kepribadian, social anxiety adalah kondisi kesehatan mental. Lebih jelasnya aku kasih contoh. Saat event atau pertemuan dengan orang banyak, introvert cenderung lebih memilih untuk tidak join. Mereka memilih. Mungkin karena mereka lelah dan butuh mencas dirinya dengan cara menyendiri atau me time. Sedangkan social anxiety, saat event atau pertemuan dengan orang banyak, mereka menolak karena mereka takut dinilai. Introvert belum tentu mengalami social anxiety. Pengidap social anxiety umumnya adalah seorang introvert. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Berikut cara aku bersosialisasi sebagai seorang introvert yang dulunya mempunyai social anxiety. Kendalikan pikiran. Sebagian besar yang terjadi dalam hidup kita berasal dari apa yang kita pikirkan. Untuk segala hal yang sudah terjadi, ambil sisi positif yaitu pembelajarannya. Untuk segala hal yang belum terjadi, bayangkan dan yakini hal positif yang akan terjadi di hidupmu. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang orang lain lihat di dalam dirimu. Coba ubah keyakinan yang keliru dan cari tahu apa yang menjadi kekuatan dalam dirimu. Berdasarkan pengalaman pribadiku, aku mulai aware dengan pikiran sendiri. Ketika pikiran negatif itu datang, aku tidak memberi makan pada pikiran itu. Aku mengalihkan pikiran negatif itu ke suatu hal yang positif. Misalnya, ingat ayat Alkitab, baca buku, dengar lagu, ngobrol dengan orang lain. Aku juga punya rutinitas setiap pagi, yaitu memotivasi diri sendiri bahwa aku bisa, pasti bisa. Dengan cara ngobrol dengan diri sendiri di depan cermin. Seni maju dengan berani. Jadikan berani sebagai mesin penggerak. Mulai aja dulu dari keputusan sederhana. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri akan tumbuh,
keterampilan dan pengetahuan akan bertambah. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Berhenti sejenak boleh, hanya saat kita introspeksi diri dan mengampuni diri sendiri atas apa yang telah dilakukan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Dengan kesalahan, kita bisa belajar. Tanpa kesalahan, kita tidak akan bertumbuh. Berdasarkan pengalaman pribadiku, awalnya aku juga bingung mau mulai dari mana. Waktu itu modalnya hanya berani. Keberaniannya itu juga nggak muncul tiba-tiba, tapi seiring berjalannya waktu, jadinya muncul niat dan tekad yang bulat yang aku kumpulkan sejak lama. Kekuatan untuk bertahan sampai pada hari ini itu berasal dari imanku pada Tuhan. Percaya pada prosesnya dan terus berusaha sampai melihat hasilnya. Aku juga nggak menaruh ekspektasiku pada manusia, sehingga kehidupan sosialku tidak dibatasi oleh respon dan penilaian orang lain. Latihan bergaul dengan siapa saja dan analisis kepribadian mereka. Pikiran kita akan terbuka saat kita mau belajar kepribadian berbagai jenis orang di dunia. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kuncinya adalah kasih dan ketulusan. Kita akan semakin mengenal diri kita sendiri dan orang-orang yang cocok dengan kepribadian kita. Berdasarkan pengalaman aku cemplungin diri ke berbagai hal yang berhubungan dengan interaksi atau sosialisasi. Aku bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan orang atau frontliner. Aku melayani komunitas yang berhubungan dengan orang. Aku menghabiskan waktu untuk bersosialisasi seperti hangout daripada me time. Aku melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi seperti sekarang ini. Saat aku melibatkan diri ke dalam kelompok, relasiku bertambah. Wawasanku terhadap manusia juga bertambah. Nah, saat itulah aku menganalisa berbagai macam orang yang unik dan beragam. Saat ini, aku jadi suka belajar tentang manusia. Sekian sharingan dari aku. Ingat, proses itu gak ada yang mulus. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Kalian boleh komen apapun yang menjadi struggle kalian, atau bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Ingat like dan subscribe juga ya. Thank you. See you again and bye-bye.